Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Sore, Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak presentasi dari tiap kelompok untuk penerapan analisis covariance dalam proses bisnis yang dilakukan, baik itu untuk terkait marketingnya ataupun proses produksi juga boleh, penjualan, pendapatannya juga boleh ya Ananda. Jadi silakan ini untuk urutan apakah berurut kelompok satu dulu atau mau random yang udah siap duluan. Berurut, Bu. Oke, berurut ya. Random aja, Random atau berurut ini? random Ber Bu. Oh iya, itu ada satu pertemuan yang Ibu bikin hadir semua, itu videonya segera Ibu share. Untuk yang pertemuan ini nanti Ibu share lagi ini ya, presensinya. Oke, berurut aja kalau gitu. Kita minta, oh ya, ini tanya jawabnya di akhir aja, Nanda, biar nggak apa namanya, nggak numpuk pertanyaan di satu kelompok ya. Jadi yang punya pertanyaan silahkan dicatat dulu, terus nanti di akhir setelah semua kelompok presentasi ditanyakan. Oke, kita minta kelompok satu untuk mempresentasikan penerapan analisis covariance-nya. Maaf Ibu, kami dari kelompok satu belum nyelesain tugas kami Bu, karena kami lagi sibuk-sibuknya sekarang Bu. Ada yang ngerjain tugas lain Bu, karena lagi presentasi sama lagi sibuk buat latihan kepengurusan malam keakraban Himatika Bu. Nah, ini yang Ibu nggak ini nih. R1 juga gitu ya. Berarti dibedakan dong mata kuliah ini sama mata kuliah lain. Sedangkan mata kuliah ini mata kuliah wajib loh Ananda. Mulai dari kemarin chatnya yang memerintah dosen. Kemudian ini alasan untuk tidak membuat itu adalah sibuk persiapan makrab dan juga ada tugas dari apa mata kuliah lain. Padahal udah 2 minggu loh ibu kasih waktunya gitu loh pengerjaannya. Setahu ibu mata kuliah lain itu cuma seminggu. Anda kerjakan duluan gitu. Berarti Anda bedakan gitu mata kuliah ini dengan mata kuliah lain. Yang mana ini adalah mata kuliah wajib. Berarti prioritas Anda itu udah nggak benar itu. R1 juga tadi seperti itu ya, bilang tidak siap, Bu. Jadi kelompok berapa yang udah siap ini? Ananda menuntut ibu, kalau misalnya ibu ada apa-apa, Ananda permasalahkan, di Edom juga dimasalahkan. Ananda sendiri seperti ini. Kalau ibu jahat, ibu mau balas dendam, ya tadi R1 juga udah ibu kasih sanksi juga gitu. Karena ini Maaf, mata Bu. kuliah wajib loh, bukan mata kuliah pilihan loh. Izin, Bu, ada beberapa kelompok yang udah selesai kok, Bu. Oke, kelompok berapa yang udah? Kelompok 2, Bu. Kelompok berapa lagi yang udah? Kelompok 4, Bu. Sama Kelompok kelompok 3 3, Bu. sudah, Bu. Berarti cuma kelompok satu yang belum. Iya Bu. Oke, kelompok satu minggu depan. Karena ibu juga orangnya sebenarnya ibu ini ya apa namanya fleksibel. Tapi karena ibu juga kadang kalian perlakukan tuh tidak fleksibel gitu. Jadi ibu seperti ini. Di angkatan-angkatan sebelumnya nggak ada ibu begini. Di 2023 ini aja yang aneh gitu. Ibu heran juga sebenarnya. Oke, silakan kelompok dua. Ibu, sebentar Bu, lagi share screen.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Chi-Square dan Omega Balls, yaitu kelompok 2, akan mempresentasikan tentang analysis of covariance atau uji ANCOVA dengan nama kelompok sebagai berikut, yaitu Naufal Dewi Zikritani, Dewi Retno Pinasti, Mekama, Fatma Setiawati, Ocha Nur Ramadhani, Eka Bima, dan Ceren Cinta. Baiklah, analysis of covariance merupakan uji statistik yang di dalamnya menggabungkan uji beda rata-rata dan regresi. Uji ANCOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perlakuan terhadap suatu variabel dengan mengontrol variabel lain yang berskala data kuantitatif. Pada uji ANCOVA kami, untuk variabel independennya itu adalah biaya bahan baku dengan satuan rupiah, untuk variabel dependennya income dengan satuan rupiah, dan variabel kontrolnya itu variasi dari cheese squid terdiri dari coklat, matcha, original, red velvet, dan tiramisu. Lalu uji ANCOVA dilakukan dengan tujuan yang pertama, apakah ada pengaruh secara signifikan antara biaya bahan baku dan income yang didapatkan? Yang kedua, apakah ada perbedaan income secara signifikan berdasarkan varian cheese squid dengan mengontrol biaya bahan baku? Lalu kriteria pengujiannya, yang pertama, jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka bisa diartikan ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka bisa diartikan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh secara signifikan. Baiklah, selanjutnya kami melakukan uji ini dengan JASP. Didapatkan hasilnya ini di tabel. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan analisis output dari JASP-nya, biaya bahan baku, nilai signifikannya sebesar 0,001 atau lebih kecil daripada 0,05. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada secara signifikan biaya bahan baku itu terhadap income. Yang kedua, varian cheese squid, nilai signifikannya sebesar 0,83, lebih besar daripada 0,05. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan income secara signifikan berdasarkan varian cheese squid. Atau bisa diartikan bahwa varian cheese squid tidak signifikan terhadap income. Baiklah Ibu, itu hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, Bu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman dan Ibu? Pertanyaannya nanti di akhir. Oke, applause buat kelompok 2. Selanjutnya kita minta kelompok 3 untuk presentasi. Baik, izin semuanya, apakah share screen-nya terlihat? Permisi, apakah share screen-nya terlihat, teman-teman? Terlihat, Gar. Kenapa nggak dalam bentuk PPT nih, Tegar? Kemarin nggak tahu perlu dibuat jadi PPT, Bu. Kirain dalam bentuk laporan output-nya, Bu. Kemana kan Ibu cuma minta dipresentasikan, artinya kan pakai PPT. Ya udah, lanjut. Untuk yang besoknya, yang ini network analysis itu pakai PPT ya. Baik, Bu. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 3 Warahmatullahi akan wabarakatuh. menyampaikan
diskusi kami mengenai analisis kovarian dalam proses bisnis. Jadi kelompok kami bernama Gen Z Planner yang beranggotakan Hanifan Ilman Ali, Ivan, Askia, Emil, Tegar, dan Dini. Baik, penjelasannya akan dijelaskan oleh Tegar. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dini. Untuk analysis of covariance atau ANCOVA adalah teknik statistika yang menggabungkan analisis regresi dan analisis variance yang bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan antar grup yang datanya ada nanti di sini, sambil melihat apakah mengontrol variabel covariatnya bisa mempengaruhi hasil atau variabel dependennya nanti. Nah, untuk studi kasus dalam bisnis kami itu Gen Z Planner, kami mengambil data dari promosi dan penjualan. Jadi di sini kami menentukan yaitu karena di bisnis kami yaitu Gen Z Planner terdapat 3 produk, yaitu churros, lumpia, dan gantungan kunci. Maka di sini kami menjabarkannya sebagai begini. Izin Bu, karena per minggu itu kami bervariasi jumlah hari produksi dan pemasarannya. Jadi di sini kami buat dalam bentuk per hari saja. Karena kalau per minggu sepertinya jauh tidak seimbang karena sangat bervariasi, Bu. Nah, di sini dapat rekan-rekan sekalian lihat data mengenai promosi dan penjualan dari ketiga produk Gen Z Planner per hari dalam 5 hari. Kami menentukan bahwa variabel dependennya adalah penjualan daripada ketiga produk tersebut. Lalu lalu covariatnya adalah frekuensi promosi, dan variabel independennya adalah jenis-jenis atau variasi dari produk kami. Sehingga ketika kami masukkan kepada software yaitu JSP, diperoleh hasil sebagai berikut. Hipotesis awal adalah bahwa tidak terdapat perbedaan daripada penjualan ketiga jenis produk ini yang dipengaruhi oleh frekuensi promosi. H1-nya adalah terdapat perbedaan setidaknya dalam satu kelompok atau satu produk. Lalu derajat kesalahannya atau tingkat atau alfanya adalah 5%. Dengan statistik uji, F rasionya adalah rataan kuadrat produk dibagi rataan kuadrat promosi di sini. Dan didapat F rasionya adalah 53,583. Nah, kriteria keputusan untuk uji ANCOVA adalah H0 ditolak jika F rasionya itu lebih besar daripada F tabel. Sebab di sini kesimpulannya diperoleh F rasio tadi adalah 53,583 dengan F tabel adalah 3,98. Nah, maka disimpulkan bahwa H0 ditolak atau H0 gagal diterima. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa terdapat perbedaan pada jumlah atau banyaknya penjualan dari ketiga kelompok produk tersebut. Nah, lebih lanjutnya, dari tabel ANCOVA ini kita dapat memperoleh beberapa interpretasi lain. Yang pertama adalah pengaruh jenis produk terhadap penjualan. Karena di sini kami terdapat 3 jenis produk dengan tingkat penjualan yang berbeda-beda, maka dilihat dari tabel ANCOVA dengan nilai F-nya adalah 53,583 dan P atau signifikansi kecil dari 0,001, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jenis produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan. Bahkan setelah mengendalikan atau mengontrol variabel promosi tadi yang menjadi covariat. Dengan kata lain, perbedaan banyaknya produk yang terjual dari ketiga jenis produk tersebut tidak terjadi secara kebetulan, tetapi memang berbeda secara signifikan. Atau dapat kita simpulkan bahwa lebih banyak yang menyukai produk dengan jumlah yang terjual lebih banyak, yaitu lumpia, dengan total penjualan 111. Lalu, yang kedua, pengaruh promosi terhadap penjualan. Atau di sini promosinya adalah covariat ya.
Nah, di sini kita dapat melihat di tabel adalah F-nya 0,015 dan P 0,903. Nah, untuk nilai P atau signifikansinya itu jauh di atas daripada tingkat kesalahan atau derajat kesalahan 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa promosi atau frekuensi promosi itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyaknya produk yang terjual dalam model ini. Nah, dengan kata lain, walaupun kita mengontrol daripada covariat ini, atau kita mengontrol promosi ini, jumlah promosi yang dilakukan, tingkat penjualan atau banyaknya produk yang terjual itu tidak dipengaruhi secara signifikan gitu. Nah, lalu di sini residualnya adalah 70,302 yang menunjukkan bahwa sisa variasi penjualan tidak dapat dijelaskan oleh model jenis produk maupun promosinya. Sehingga ada variabel lain selain daripada jenis produk dan promosi. Mungkin dengan tingkat komposisi yang berbeda-beda, misalnya waktu produksi di hari pertama kami menggunakan tepung terigu A, lalu B di hari kedua tepung terigu B, atau misalnya waktu promosi yang berbeda. Jika di hari pertama di pagi hari, di hari kedua di sore hari, mungkin itu dapat menjelaskan lebih lanjut daripada model ini. Sehingga dari ketiga hal tersebut, sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa covariatnya atau frekuensi promosi daripada ketiga produk ini tidak mempengaruhi secara signifikan daripada banyaknya produk yang terjual. Tetapi jenis produk atau variasi dari produk kami yang malah mempengaruhi secara signifikan daripada total penjualan tersebut. Terima kasih. Demikian untuk uji covariance daripada kelompok Genzipreneur. Saya kembalikan kepada Dini. Baik, terima kasih atas atas penjelasan materinya. Jika ada pertanyaan, sepertinya akan diajukan pada sesi akhir. Jadi sekian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dengan lengkap hasil kerja kelompoknya walaupun tidak dalam bentuk PPT ya. Kita beri aplaus buat kelompok 3. Selanjutnya kita minta kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari Kelompok 4 presentasikan mengenai analisis atau ujian COPA dari Selamat sore. Suaranya tidak jelas ini kelompok 4. Sebentar Ibu. Apa aku udah terdengar Ibu? Sudah, oke. Silakan. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis covariance atau uji ANCOVA dari usaha kami Cihopang. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama itu Sherin Elsyada Harefa, kemudian Zulfaki Teguh, Hafiz Zainul Aza, Cutiara, Kristina, dan juga Desika. Dan kemudian akan dijelaskan oleh saudari Sherin. Sebelumnya mohon maaf Ibu jika presentasi kami masih menggunakan dokumen belum berbentuk PPT. Iya nih kelompok 4 sama aja sama kelompok 3 ya. Ya Ibu mohon maaf. Ya silakan lanjutkan. Baiklah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu bahwa analisis covariance itu merupakan suatu analisis statistika untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat dengan memperhatikan satu atau lebih variabel konkomitan. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan produk kami, di mana produk kami itu berupa Cihopang atau Cireng dan Hot Pangsit. Jadi kami telah melakukan banyak penjualan. Di sini kami ada 3 perlakuan penjualan, yaitu kami berjualan secara daring online. Terus kami pernah membuat stand di Kota Baru itu selama 3 hari. Dan yang terakhir kami pernah memberikan diskon kepada pelanggan itu sebesar dengan potongan harga. Jadi data yang kami ambil bisa dilihat pada layar.
Nah, seperti yang tertampil, seperti juga yang dijelaskan oleh Bu Bunga juga pada 2 minggu sebelumnya ada uji efek pelakuan di mana hipotesis H0 itu tahu sama dengan 0 untuk setiap I dan H1-nya itu ada setidaknya tahu I yang tidak sama dengan 0. Dengan taraf kesalahan 5% dan statistika ujinya F ratio sama dengan RKP dibagi dengan RKS dan keputusannya itu H0 ditolak apabila F ratio itu lebih besar dari F tabel. Dapat dilihat di tabulasi data yang setelah kami olah pada online, offline, dan juga diskon. Jadi setelah kami olah pada JASP, kami mendapatkan tabel ANCOVA, di mana X kami itu berupa biaya produksi kami pada setiap penjualan, dan Y kami itu income kami atau penghasilan kami setiap kami melakukan penjualan. Baiklah, dari tabel tersebut kami dapat menginterpretasikan bahwa analisis output JSP yaitu biaya produksi dengan nilai karena nilai signifikannya itu lebih kecil daripada alpha, artinya ada hubungan signifikan biaya produksi itu terhadap penghasilan kami. Dan yang kedua itu terhadap perlakuan penjualan karena nilai signifikannya juga masih kecil daripada alpha, artinya penghasilan kami beda perlakuan kami itu secara signifikan mempengaruhi penghasilan kami. Sebelumnya Ibu, kami mohon maaf, kami udah mencoba untuk menghitung manual, namun hasilnya itu masih belum sesuai Ibu sama tabel ANCOVA. Mungkin kami ada salah perhitungan mungkin Ibu. Dan akan kami perbaikin pada presentasi selanjutnya Ibu. Oke, bagus effortnya Ibu hargai ya, Ibu apresiasi. Walaupun belum sama dengan ini, dengan JASP-nya. Mungkin ada Ya kekeliruan Ibu, sedikit aja sekian ini. presentasi kami. Ininya mana JASP-nya? Oh, yang mana? Ini Ibu. Oh, ini. Bedanya di mana? Beda semua di kedua Mas, F atau beda gimana? beda semua Bu dari sum of square-nya. Mungkin kami ada salah hitung Ibu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah usaha ini Ibu apresiasi nih ya. Kelompok ini sudah manual juga. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Tadi interpretasinya mana ya? Ini Ibu. Dua-duanya signifikan ya. Iya Ibu, benar. Oke. Silakan ditutup. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh Ibu persilahkan. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih kelompok 2, 3, 4. Ibu apresiasi yang sudah menyanggupi sesuai deadline ya. Ini poinnya sudah pasti Ibu tambah. Walaupun yang tidak sesuai deadline tidak Ibu kurangi poinnya. Tapi yang Ibu lebih ke apresiasi yang sudah tepat waktu dalam pengumpulannya ya. Jadi di sini Ibu lihat untuk kelompok 2 sebelum Ibu membuka sesi tanya jawab dari teman-temannya, Ibu tanggapi dulu untuk kelompok 2 ini Ibu minta di-share lagi datanya cuma kelompok 2 aja nggak ada share data. Sebentar, Ibu. Oke. Untuk ke depan itu share data ya, Ananda, karena kan data Ananda sendiri, bukan data diambil dari sumber lain atau yang gimana-gimana gitu. Data kita kan sifatnya sederhana juga ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menampilkan datanya. Kalau tidak ditampilkan, jadi ada kecurigaan. Apakah ini eh, asal atau gimana gitu ya. Oke, silakan Ananda. Beda kalau untuk artikel kita emang menyembunyikan data karena misalkan penelitian itu datanya pakai survei yang membutuhkan biaya besar. Nah, itu boleh kita simpan datanya. Tapi kalau untuk yang atau data itu bisa diakses misalkan data BPS. Jadi nggak perlu kita tampilkan lagi gitu karena bisa diakses sendiri ke web BPS. Tapi kalau misalkan data Ananda ini kan sifatnya data sederhana dan data apa namanya? Bukan data yang
sifatnya rahasia atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya untuk tugas itu ditampilkan datanya untuk bisa pengecekan juga ya. Coba ditampilkan datanya kelompok 2. Ini Bu datanya. Oke, harusnya ditampilkan aja tadi di crop ya, masukin ke PPT-nya. Oke, berarti emang dilakukan ya. Bu sempat curiga juga. Sebenarnya untuk besok itu Ananda juga print screen juga atau crop juga atau screenshot juga untuk tampilan JSP-nya ya, untuk memastikan lagi. Kan bisa-bisa aja nih diambil dari output orang gitu ya. Walaupun sebenarnya susah juga sih, karena kayak tadi nama-nama unik itu ya, kayak cheese squid ini kan nggak bisa juga diambil dari output orang lain, karena ini kan nama kreasi dari Ananda ya. Oke, bagus kelompok 2. Ini terjual 7. Oke, oke, oke. Oke, kelompok 2 kemudian datanya udah. Tadi sudah memperhatikan varian. Variannya ada berapa? Sampai 5. Iya Ibu. Oke. Nah, tapi di sini tadi langkah-langkah uji atau tahapannya itu belum mendetil seperti kelompok 3 dan 4 ya. Kelompok 2 positifnya sih udah dalam bentuk PPT, cuma negatifnya yaitu tadi langkah-langkahnya belum lengkap ditampilkan tadi ya, dari mulai hipotesis, tahapan hipotesis, kemudian interpretasinya. Langsung ke interpretasi deh sih tadi kelompok 2 ya kan? Iya Bu. Ya, ke depannya lebih lengkap lagi ya. Baik Ibu. Lanjut kelompok 3 ini ya tadi tidak dibuat dalam bentuk PPT, kelompok 4 juga. Kemudian layout datanya udah tepat untuk Ankova, begitu juga dengan kelompok 4. Kemudian untuk tahapannya udah lengkap, interpretasinya udah tepat. Nah, Ibu lihat tadi kelompok 3 dan 4 itu kan berhubung udah dalam bentuk Word ya. Silakan Anda submit ke jurnal multiproximity dan ikuti template jurnal itu untuk dikumpulkan. Untuk kelompok 2 sepertinya Ibu cek lagi nanti yang network analysis aja ya. Kelompok 3 dan 4 Ibu pilih untuk submit ke multiproximity. Jadi ini nanti sekalian connect ke mata kuliah Matematika Partnership. Jadi ini yang Ibu jadikan nanti artikel ini. Duh, maaf ya kucing Ibu lagi rewel, bentar ya. Izin Bu, mau nanya Bu, untuk submitnya kapan ya Bu? Terakhirnya kapan ya Bu? Bentar, bentar, bentar. Belum selesai. Sorry, sorry. Kucing Ibu lagi rewel tadi ya. Berisik dia. Julid tuh kalau Ibu ngajar dia kayak gitu ya. Jadi untuk kelompok 3 dan 4 Ibu pilih untuk disubmit ke multiproximity untuk jurnalnya Ankova ya. Berarti kelompok lain nanti 1 atau 2 itu nanti bisa jadi Ibu minta di network analysis atau di eh satu lagi apa sih? Desain faktorial atau di tergantung yang bagus yang mana nanti ya. Satu lagi untuk neural network regression ya. Nah, kemungkinan neural network regression itu nggak usah aja lah karena kan itu butuh. Maksudnya Ibu khawatirnya itu maksain gitu ya. Maksudnya kan data Ananda nggak banyak variabelnya. Jadi ketika Ananda bisa melakukan neural network regression pakai JSP, hasilnya itu kurang bagus untuk ditampilkan di jurnal. Makanya kayaknya untuk kelompok 2 dan kelompok 2, iya kelompok 2 dan 1 itu mungkin nanti antara desain faktorial sama eh, network analysis. Jadi nanti nanti Ibu cek lagi untuk di presentasi berikutnya masuknya kemana, dan ini ngeling langsung untuk kan Ibu ngelanjutin dari Bucut ya yang metodologi penelitian ini langsung menjadi penilaian Ibu untuk eh, Metopen. Jadi artikel ini yang disubmit ke multiproximity itu sebagai penilaian Metopen dari Ibu ya. Kalau Bu Ucut kan minta proposal ya kan.
Iya, Ibu. Nah, Ibu mintanya artikel multiproximity dan juga sekaligus kan bisa jadi cadangan artikel Ananda karena sekarang syarat kelulusan tuh nggak harus Sinta tapi cukup jurnal yang ber-ISSN. Jadi menurut Ibu ini lumayan nih ada cadangan pegangan satu kalau Ananda nanti itu telat publish yang artikel magangnya kan itu Stupen ya, studi independen yang magang itu ya. Kalau itu telat publishnya, Ananda bisa pakai ini untuk syarat kelulusan kan. Gini itu dari Ibu. Silakan kelompok 3 dan 4 dikonversi dan dilengkapi lagi dengan tinjauan pustaka, pendahuluan tinjauan pustaka sama referensi yang ditambah. Itu referensinya minimal 10. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, saran yang disebutkan Tegar tadi di presentasinya itu udah bagus tuh ya. Misalkan mungkin mempertimbangkan variabel lain untuk dianalisis covariance-nya gitu ya. Itu udah bagus tadi yang kata-kata Tegar tadi kan ini terekam ya nanti bisa Tegar cek lagi kadang-kadang kita emang pas kita sampaikan itu kita bisa panjang lebar tapi pas kita menuliskan itu susah caranya emang kita rekam gitu pas kita ngomong kemudian kita catat lagi oh iya ini tadi omongan saya dan ini bisa jadi saran untuk artikel gitu. Nah itu ya Tegar ya tadi ibu 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 dengarkan saran dari Tegar itu udah pas itu untuk di artikel kan ada kesimpulan kemudian saran ya. Di simpulan itu sih buat sarannya di bawah kesimpulan dan interpretasi. Paling lambatnya submitnya itu paling lambat pertengahan November ini ya. Kecepatan ya. Tanggal 20 November ya. Submitnya paling lambat 20 November. Untuk kelompok 3 dan 4. Kelompok 2 berarti mundur lagi seminggu lah gitu ya. Karena Ananda kan pakainya yang misalkan kelompok 2 analisis network gitu. Itu berarti tanggal 27 paling lambat submit. Kemudian misalkan desain faktorial untuk kelompok 1 berarti kelompok 1 submitnya di awal Desember gitu. Paling lambatnya. Seperti itu. Dan ini ngeling langsung maksudnya yang dikerjakan di sini ngeling ke metodologi penelitian gitu ya. Apakah ada pertanyaan untuk penjelasan Ibu? Cukup jelas, Ibu. Oke, kalau kurang jelas tadi kan nanti Ibu share lagi nih rekamannya, bisa Anda dengar lagi. Ini tadi Ibu lihat semua kelompok datanya balance ya. Maksudnya kayak kelompok 4 itu kan sebetulnya nggak mesti menyesuaikan yang penjualan offline. Misalkan berjualan online itu selama 7 hari. Kemudian yang offline itu 3 hari. Kemudian yang memberikan diskon selama 10 hari itu sebenarnya boleh datanya unbalance gitu. Tapi Ibu lihat, tapi kelompok 2 tadi nggak balance ya. Kelompok 2 udah menerapkan data unbalance kan? Nggak sama banyak gitu maksudnya per produk. Oh, udah Bu. Oh balance juga. Sebenarnya nggak apa-apa nggak balance gitu. Eh, Yang hmm? oh iya nggak balance sih Bu semuanya. Oh semuanya balance ya. Nah untuk kedepannya nggak mesti balance. Jadi bisa unbalance. Yang penting kan karena itulah makanya entry-nya seperti itu gitu. Karena diperbolehkan untuk data yang tidak balance, yang tidak harus sama. Makanya agak maksa tadi ya. Sering ya di tugas-tugas seperti itu ada pemaksaan kayak gitu. Misalkan karena dia offline-nya 3 hari, jadi yang lain disesuaikan juga 3 hari. Padahal nggak mesti kalau harusnya sesuai realnya aja kenyataan. Misalkan oh di online lebih sering nih, hampir setiap hari, malah 30 hari, ya nggak apa-apa gitu. Nggak akan ini. Maksudnya eh kalau misalkan memang hasilnya tuh nggak signifikan ya tetap nggak signifikan, nggak terlalu ngaruh sebenarnya mau balance mau nggak balance ya. Oke, mungkin itu dari Ibu Ananda. Silahkan teman-temannya yang ingin bertanya. Ibu, izin bertanya. Mm-mm. Untuk artikel kami itu jadi datanya ngambil yang seperti tadi aja atau kami ubah jadi unbalance? Karena sebenarnya unbalance sih, Ibu. Beda hari. Iya, coba. Ntar dulu, ini kelompok 4 ya. Kelompok 4, Kelompok Ibu. 4 tadi yang sudah menghitung manual ya. Iya. Sayang juga ya capek-capek. Sebenarnya gini, kan kalau di dunia matematika dan statistika itu manual tuh lebih berharga kan.
Jadi kalau Ananda bikin artikel manual itu bisa-bisa masuk core.uk itu loh. Di ini diambil artikelnya di sebagai apa? Jadinya dia dia terjaring oleh dia lah gitu. Karena dia menghargai itu yang manual, terus yang coding gitu, sintaks berupa sintaks pemrograman kayak gitu. Jadi eh, menurut Ibu walaupun tidak, tapi itu jauh banget ya. Sama nggak hasilnya signifikan atau enggaknya? Jauh, Ibu. Beda ya hasilnya kesimpulannya. Jadi nggak Iya, signifikan ya. beda. Oh berarti emang harus diulang sih. Menurut Ibu kelompok ini kalau memang semangat mau manual teruskan. Cuma cek lagi gitu. Nggak usah diubah jadi unbalance sih. Kalau memang mau meneruskan yang manual yang itu, tinggal dicek aja, dibenerin lah maksud Ibu. Tapi kalau Ananda memang rajin, ya nggak apa-apa. Itu lebih ini lagi, lebih wow lagi. Boleh, Ibu, nanti dicoba untuk semua datanya. Oke, Ibu nggak maksa loh ini ya. Jadi ini karena Ananda sudah terlanjur manual. Kalau memang mau pakai yang itu, tetap yang balance datanya nggak apa-apa. Karena sudah manual itu udah bagus ya. Itu yang lebih bernilai sebetulnya kan. Lebih tinggi nilainya lah gitu ya. Bisa-bisa diambil juga oleh neliti gitu kan. Ada yang neliti tahu kan. Terus habis itu neliti.com atau apa itu ya. Terus core.uk gitu. Bisa jadi diambil oleh mereka. Maksudnya di artikel kita tuh di ini ditampilkan di mereka di web mereka gitu loh. Kan bangga juga tuh kayak artikel si Adna ada tuh Arimanya masuk core.uk. Oke, Ananda, itu dari Ibu. Silahkan kepada ya intinya jangan memberatkan lah ya, jangan nanti bilang ke mata kuliah lain gara-gara matre padahal ibu udah mengeling ngeling loh ini dari matre ke metopen untuk meringankan Ananda, jadi ibu nggak ngasih tugas baru lagi di metopen gitu, langsung dari sini aja. Dari teman-temannya silahkan yang ingin bertanya. Sepertinya sudah cukup jelas, Bu. Beneran ini apa udah lupa ya yang dipresentasikan temennya, kok nggak ada yang bertanya? Bu, izin Bu, Iya iya Tegar. tapi kami nanya punya sendiri Bu. Oh gitu. Iya 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 boleh silakan. Ini nih, kan kami ngangkatnya itu tentang pengaruh promosi pada banyaknya produk yang terjual gitu Bu. Nah, Mm. terus dari data kami ternyata promosi, tapi yang kami maksud promosi di sini itu adalah mengirimkan poster atau pamflet produk ke grup WhatsApp, ke status Instagram dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau dari JASP-nya itu kan hasilnya promosi yang dilakukan tidak berpengaruh signifikan gitu. Padahal kayak kalau lihat data sekilasnya di dua produk yang curah sama lumpia itu pengaruhnya kayak agak besar gitu, Bu. Coba ditampilkan lagi datanya. Yang kelompok dua, kelompok tiga, yang kelompok tiga isikan sebagai promosi itu frekuensi promosi atau jumlah flyer yang di-share atau gimana ini? Berapa banyak flyer tuh di-share gitu. Misalnya kan kami ada 7 orang tuh. Nah, jadi Mm-mm. setiap setiap orang tuh nge-share ke berapa nanti jumlah berapa kali kami nge-share gitu, Bu, dalam satu hari itu. Share-nya itu disamaratakan aja ya, misalkan Instagram kayak gitu. Enggak, Bu. Kemarin WA. kemarin nggak ada itu sih. Jadi ada yang ke WA, ada yang ke Instagram, tapi ada yang cuma ke WA juga gitu, Bu. Nah, itu mungkin letak kurang tepatnya ya kalau WA WA aja, kalau IG IG aja. Atau divariasikan lagi gitu. Berarti lebih ke penekanan promosinya kayak yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya itu kan, misalkan promosi lewat IG, promosi lewat WA, promosi lewat TikTok kayak gitu. Cuma nggak apa-apa lah, ini kan frekuensi ya.
Nah, pertanyaan tegar, kenapa padahal sudah jelas-jelas mempengaruhi, tapi kenapa dianggap tidak signifikan oleh hasil JASP, gitu kan? Iya, Yang Bu. notabene itu kan prosedur statistika ANKOVA ya. Jadi ini terjadi juga di angkatan sebelumnya tahun lalu. Mereka juga mempertanyakan, padahal ini sudah jelas-jelas, oh Bu, kelompok siapa ya waktu itu ya, kelompok Aryo apa ya? Udah jelas-jelas Bu, ini apa meningkat gara-gara mereka promosi atau diskon ya. Terus ibu bilang, nah itulah beda matematika dengan statistika. Kalau matematika secara matematis ini sudah, tapi menurut statistika ini belum signifikan, belum bermakna gitu. Karena eh, bisa jadi mau promosinya coba lihat 7 sama 15 itu nggak terlalu ini kan, mencolok juga kan. Nih 7 kemudian yang diganci ini 7 juga yang terjual. Sementara yang di ini bacanya apa? Churros. Iya, Bu. 7 terus 15 gitu kan. Ini yang membuat jadinya oh promosinya mau ada mau enggak, mau sedikit mau mau sering, mau jumlah promosinya frekuensinya banyak atau enggak, itu tetap nggak ngaruh ke penjualannya gitu loh. Apa secara statistik dibacanya seperti itu. Atau ya karena disamaratakan antara promosi dengan IG, WA dengan TikTok. Sementara kan kalau kayak IG itu sama TikTok efektifnya baru seminggu 2 minggu. Kadang kan video teman kita yang 2 minggu yang lalu baru muncul di apa di apa namanya kalau TikTok itu beranda kita ya di timeline kita itu baru hari ini. Padahal dia postingnya udah minggu lalu gitu kan. Nah jadinya kalau disamaratakan antara promosi WA IG sama TikTok jadinya ya kurang tepat juga gitu kan. Kurang lama waktunya gitu, 5 hari gitu. Itu bisa jadi faktor penyebab juga, Tegar. Mungkin itu dari Ibu, dari teman-temannya ada pertanyaan. Tapi ini flyernya udah dibedain atau sama nih? Beda, Bu, per produk, Bu. Oke, oke. Kita online hari Selasa dibawa aja produknya ya. Nanti Ibu beli. Sekalian Ibu nilai gitu maksudnya. Biasanya gitu sih. Ibu beli tapi Ibu sebenarnya untuk penilaian Ibu beli itu. Baik, Bu. Izin stop share screen ya, Bu. Oke. Dari teman-temannya ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, itu untuk yang dibawa hari Selasa, apakah semua produk atau cuman satu produk aja yang dibawa? Bebas, karena kan ini yang penting setiap kelompok bawa produk ya. Kalau misalkan banyak ya ibu beli semuanya juga. Kelebihannya itu kan. Dan penilaiannya juga jadinya, oh ini kelompok satu ada 3. Jadinya ngaruh ke penilaian itu aja sih. Kalau mau sesiapnya cuma siap satu, ya udah bawa aja satu. Berarti yang Anda cuma bisa ibu nilai satu kan. Ya makanya kalau kuliah kan sebenarnya yang dinilai dosen tuh effort ya. Mau Ananda simple, ya nilainya simple juga. Mau Ananda berikan yang wow ya, wow juga nilainya gitu loh. Ada pertanyaan lain? Berarti kelompok satu itu presentasinya di hari Selasa ya, sebelum Ibu kasih materi. Kalau Ibu sempat, ntar dulu. Berarti Jumat depan udah analisis network kan ya presentasinya? Ya, Ibu. Sedangkan untuk yang desain faktorial ini tergantung Ibu share videonya kapan. Kalau misalkan besok Ibu share berarti hitungannya 2 minggu dari besok kan. Berarti Ibu menyampaikan materi neural network regression di hari Selasa. Sebelum Ibu sampaikan materi, kelompok satu presentasi. Oke, itu aja.
Ada lagi yang mau didiskusikan atau disampaikan? Ibu, izin Ibu. Kami Ya. dari kelompok 3 kalau hari Selasa nggak bisa Bu bawa produknya. Kebetulan hari itu kami full MK Bu. Hmm, produknya apa ya kalau boleh tahu? Ananda nggak ada yang ini ya kayak gantungan kunci gitu? Nggak ada yang kayak manik-manik gitu? Nggak ada ya? Kami makanan Bu, kalau ganci kami bisa bawa Bu hari Selasa. Oh ya udah, gantungan kuncinya aja. Kan maksud ibu tadi, yang penting tiap kelompok tuh ada yang dibawa gitu. Apalagi itu tadi alasannya kami banyak MK. Memangnya ini nggak penting MK-nya. Jadi seolah-olahnya gitu Ananda, tolong hati-hati Ananda di mata kuliah lain pun seperti itu. Kalau Ananda alasannya, maaf Bu, kami sibuk menyiapkan eh, produk untuk matematika jadinya kami nggak mengerjakan tugas mata kuliah Ibu, misalnya ke mata kuliah lain ya. Salah juga, nggak boleh Ananda itu sebagai alasan. Kalau Ananda alasan bilang aja mohon maaf Bu atas kelalaian kami gitu aja, nggak boleh menyalahkan, mendahulukan mata kuliah lain ke mata kuliah lainnya lagi gitu. Karena gini, bisa jadi tahun lalu Ibu murah hati ya ngasih nilai A semua misalkan gitu. Tahun ini belum tentu loh, karena ya tergantung mahasiswanya juga gitu. Dan penilaian dosen itu banyak dari sikap, attitude-nya. Ananda menilai dosen lewat edom, dosen juga bisa menilai gitu loh. Kan kita imbal apa? Timbal balik lah ya, bukan eh, Ibu cuma mengingatkan nih jangan sampai dosen lain juga mengalami yang seperti Ibu alami gitu. Tolong Ananda introspeksi lagi dari segi bahasa mungkin ya, terus juga kata-kata Ananda misalkan kami tidak bisa mengerjakan karena mata kuliah ini itu ada sibuk ini itu. Nggak bisa itu sebenarnya ya, harusnya tetap gitu di dikerjakan dengan proporsional lah gitu. Untuk tugas yang ini, mata kuliah ini waktu waktu belajarnya mengerjakan tugasnya sekian hari. Untuk mata kuliah yang ini walaupun di riwayatnya misalkan dosen mata kuliah A murah ngasih nilai gitu ya, dermawan gitu. Sementara dosen yang lain itu kalau nggak ngerjain, nggak ngumpulin, telat aja, langsung nggak A nilainya, langsung nggak amin. Ya nggak boleh juga, bisa jadi dia berubah. Tahun ini jadinya murah hati gitu. Dosen yang tadinya dermawan mungkin karena faktor tertentu jadinya pelit juga jadinya gitu. Jadi Ananda hati-hati, jangan sampai statement ini keluar lagi nih. Eh, Kami sibuk Bu, mata kuliahnya full. Sementara Ibu memberikan waktu misalkan 2 minggu kayak gitu. Produk ini juga sudah Ibu sampaikan dari awal kan, bawa produknya nanti ibu beli gitu kan. Di mata kuliah KWU juga kan ibu gitu gayanya. Tapi Ananda nggak sama ibu ya. Ibu sama R1. Jadi kan ibu yang beli dan ibu nilai. Memang R2 ini KWU nggak sama ibu. Metode statistika nggak sama ibu. Statmat juga waktu itu ibu lagi sibuk. Jadi nggak ketemu offline gitu ya. Mungkin jadi agak gimana gitu sama ibu R2 ini ya. Tapi ya udahlah. Oke Ananda. Mungkin itu aja dari ibu. Bawa aja yang kira-kira tidak memberatkan Ananda di hari Selasa itu untuk Ibu beli dan nilai ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, demikian. Ada lagi sebelum ditutup? Cukup, Ibu. Oke, terima kasih Ananda semua. Silahkan siapkan produknya hari Selasa dan kelompok 1 siapkan presentasinya. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin betul ya karena kita jarang interaksi, nggak pernah ketemu, jarang ketemu lah ya bisa dibilang karena dari awal Ibu nggak pegang R2 ya, baik metode statistika, kewirausahaannya gitu. Jadi Ananda jadi ya beginilah sama Ibu kali ya. Tapi ya mudah-mudahan ke depannya kita lebih bisa saling memahami lagi Ananda. Dan karena kita ketemunya di metodologi penelitian itu juga mata kuliah wajib. Kemudian
materi ini. Semoga kita bisa menjalani ini sampai UAS dengan baik ya. Saling kerjasama Ananda, saling inilah ya, saling paham gitu ya. Ibu nih udah berusaha paham nih ya, Ananda ada satu kelompok yang tidak presentasi hari ini sudah ibu pahami, ibu berusaha mengerti kondisi Ananda. Ibu harap juga Ananda seperti itu gitu. Mungkin itu dari ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.